بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, alladzina amanu, mengaku beriman dengan lisannya, ittaqullah, maka buktikanlah keimananmu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merealisasikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Haqqa tuqatih, serius, sebenar-benar takwa, sungguh-sungguh, jangan pilah-pilih syariat. Udkhulu fis silmi kafah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah, jangan pilih-pilih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan perjuangkanlah keislamanmu sampai mati. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Maknanya apa? Perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan ayat-ayat Allah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengupas kandungannya, menjelaskan maknanya, mengambil faedah-faedah dari ayat tersebut. Orang-orang yang berkumpul tersebut, kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ini janji. Makanya orang yang duduk di majelis ilmu di masjid, mendengarkan ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah tersebut dijelaskan maknanya. Seperti tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, kita sebutkan maknanya, kita jelaskan tafsirannya secara umum. Maka Rasulullah katakan, janjikan akan turun kepada mereka as-sakinah. Jadi kalau duduk di majelis ilmu enggak tenang, perlu dipertanyakan. Karena harusnya dapat ketenangan. Tapi kalau dia enggak tenang duduk di majelis ilmu, berarti perlu dipertanyakan niatnya atau caranya. Karena syarat diterimanya ibadah ada berapa? 2, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini janji yang pertama. Janji yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Sekedar duduk aja Pak, paham nggak masalah. Duduk aja dengerin ayat-ayat Allah, ya. Kemudian apa? Dikupas kandungannya, paham nggak paham, itu keutamaan ilmu. Kalau paham, lebih tinggi lagi keutamaannya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah sallallahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, Allah fahamkan dia agama. Kalau faham berarti Allah menginginkan kebaikan baginya. Tapi kalau dia enggak paham, duduk aja, yang penting duduk aja dan dengerin. Yang penting ana senang kumpul orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Ya, euforianya dapat, Pak.
lapangan sepak bola, stadion. Kalau mereka pada datang di situ, kenapa pada mau bayar mahal, Pak? Masuk stadion. Padahal bisa aja dia nonton di televisi. Apa yang ia ingin dapatkan? Euforianya. Dia bertemu dengan para penggila, penggemar bola. Maka ketika berkumpul dengan orang-orang yang beriman, apa yang kita dapatkan? Euforianya. Tapi antum dimintai tiket nggak tadi masuk? Nggak ada. Silahkan. Makanya para sahabat mengatakan ketika mereka bersama dengan Rasulullah SAW keimanan meninggi. Tapi ketika pulang ke rumah mereka, keimanan apa? Merendah. Makanya sampai-sampai Hanzalah bilang, nafaqah Hanzalah. Dia keluar dari rumahnya, kemudian dia menuduh dirinya orang munafik. Udah munafik si Hanzalah ini, kata dia. Nafaqah Hanzalah, kata dia. Kedengeran sama Abu Bakar. Ada apa dengan wahai Hanzalah? Udah nafaqah Hanzalah, kata dia. Udah munafik si Hanzalah ini. Dia sendiri ngomong diri dia munafik. Emangnya kenapa? Kata Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, anak kalau bersama Rasulullah SAW, ya, semangat ibadahnya meninggi. Duduk di majelis ilmu bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika sampai ke rumah, menurun. Oh iya ya, kata Abu Bakar. Ana juga ngerasain gitu. Ini. Padahal Abu Bakar itu ya, orang nomor 2 setelah Rasulullah SAW dalam umat ini. Namun dia tidak, makanya ente. Gak gitu dia. Gak merasa dia lebih baik. Tapi dia apa? Oh iya ya. Ana juga ngerasakan seperti itu. Ayo kita ketemu sama Rasulullah SAW. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Dan Hanzalah katakan lagi di depan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Wahai Rasulullah, udah munafik si Hanzalah ini. Saya ini udah munafik. Kenapa kamu? Nah dia jelaskan lagi. Ketika bersamamu wahai Rasulullah, meninggi keimanan. Tapi ketika pulang ke rumah, sibuk dengan keluarga, mulai menurun keimanan. Ini juga menunjukkan adanya turun naiknya apa? Keimanan. Maka Rasulullah SAW katakan, inna likulli amalin shibrah. Sungguhnya setiap amalan kita itu ada masa-masa semangat. Kalau peribahasanya kita itu apa? Panas-panas tai ayam gitu ya. Benar nggak Pak? Peribahasanya kan gitu. Makanya Rasulullah sebutkan, inna likulli amalin shibrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Wa inna likulli shibratin fatrah. Dan setelah masa semangat itu ada masa lesu, fatrah, futur, mulai bosan, mulai lemah. Maka kata Rasulullah solusinya, faman kanat fatratuhu ilallah. Maka barang siapa, faman kanat fatratuhu ila sunnati, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang masa-masa lesunya, bosannya, ia alihkan kepada sunnah juga. Bosan dia, mungkin mulai lemah dia, mulai bosan dia duduk di majelis ilmu, baca Quran. Dia alihkan ke amalan ibadah yang lain. Seminimal-minimalnya dia alihkan perkara-perkara yang mudah, yang mubah. Ya, mungkin dia berkuda atau mungkin memanah. Nah, memanah pun berkuda pun ada nilai sunnahnya. Atau mungkin jogging, sepedaan. Yang mubah, ngurusin ayam. Faqad ihtada, kata Rasulullah, maka dia telah dapat hidayah. Wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang masa-masa lesunya malah ke maksiat selain ibadah, selain sunnahnya Rasulullah, futur, tapi apa? Habis itu jadi nonton-nonton aja dah. Masa-masa lockdown apalagi kemarin kan. Nah, dihabisin buat apa itu di rumah? Buat ibadah atau buat apa? Maka dia telah binasa, kata Rasulullah, faqad halak. Nah, mendengar seperti itu, itulah solusinya. Makanya ikhwatiddin azani Allah, janji yang kedua kata Rasulullah adalah dapatkan kasih sayang. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Janji yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Dikelilingi oleh para malaikat.
Tadi kita katakan bapak-bapak duduk di sini, kita duduk di sini berkumpul mendengarkan ayat Allah. Paham nggak Pak? Paham nggak paham? Nggak ada di situ disebutkan oleh Rasulullah. Wa fahima, dan dia pahami, nggak. Tapi dia duduk. Karena bagaimanapun upaya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, Allah yang akan memahamkannya. Kita hanya berusaha duduk di majelis ilmu. Yang wajib bagi kita itu prosesnya. Adapun faham atau tidak fahamnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amir dia walaupun duduk di paling depan, belum tentu dia lebih paham daripada yang di belakang. Ya, dulu waktu sekolah kadang kan ada teman yang suka tidur di kelas, tapi pas disuruh ke depan apa? Lancar dia. Disuruh matematika di belakang dia tidur. Disuruh ngerjain soal lancar. Yang duduk di depan udah serius, pas disuruh jawab pertanyaan bengong. Karena hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta terus pemahaman. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, fahamkan kepadaku agama. Nah, makanya yang wajib itu apanya, Pak? Prosesnya. Wajib mempelajari bahasa Arab. Prosesnya. Enggak bisa-bisa, enggak masalah. Yang penting datang aja terus. Kan apalagi yang kajian bahasa Arab lebih cepat bubarnya kan? Wah susah, nggak bisa-bisa, bubar. Padahal yang diwajibkan bukan bisa, yang diwajibkan duduk belajar. Nah, wahaffathumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Kenapa? Untuk apa para malaikat mengelilinginya? Makanya para ulama mengatakan di antara tugas para malaikat adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada majelis ilmu, datang para malaikat, hadir mereka di situ. Mereka mengelilinginya. Yang pertama, karena mereka takjub kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Takjub mereka. Ya. Kalau antum mungkin baca surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya, bukan untuk menyaksikan atau meragukan, tidak, hanya sekedar bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang-orang yang menumpahkan darah, yang merusak? Dan kami, adapun kami senantiasa bertasbih kepadamu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan senantiasa mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ketika sekarang ternyata ada orang-orang yang taat kepada Allah, yang ternyata mereka bukan merusak di muka bumi, ternyata mereka tidak menumpahkan darah di muka bumi, takjub para malaikat. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat hawa nafsu, memiliki hawa nafsu. Adapun para malaikat, mereka diciptakan tidak memiliki hawa nafsu. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Makanya akal itu akan dominan membawa kepada ketaatan. Adapun hawa nafsu itu akan dominan membawa kepada kerusakan, kemaksiatan, merusak tanpa aturan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan tanpa akal tapi punya hawa nafsu. Mereka tidak punya aturan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, apakah itu merusak atau memperbaiki. Kadang bisa jadi memperbaiki, kadang bisa jadi merusak. Gak ada aturan. Itulah yang dilakukan oleh binatang. Adapun manusia, dua-duanya ada. Sehingga dalam kondisi dia mampu bermaksiat, antum bisa bermaksiat, mampu bermaksiat saat ini, tapi dia memilih untuk taat, takjub para malaikat. Makanya orang-orang yang ketika dia mampu menekan hawa nafsunya untuk mengikuti Rasulullah SAW, dia lebih tinggi daripada malaikat. Para malaikat sampai memuji-muji, mendoa-doakan mereka, menyanjung-nyanjung mereka. Derajat mereka jauh lebih tinggi daripada malaikat. Para malaikat akan mengayomi mereka, menjadi penjaga mereka, bodyguardnya para malaikat.
Jadi apa? Para malaikat jadi bodyguardnya mereka gitu. Karena menjaga, mengelilingi. Para malaikat jadi bodyguard. Lebih tinggi derajatnya. Tapi ketika hawa nafsunya ia kedepankan, ia tinggalkan akalnya, dia lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya. Karena ada akal, tapi lebih dia dominasi. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan merusak, kemaksiatan. Waliyadzubillah. Ya. Makanya orang-orang yang lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, siapa yang menjual akhiratnya untuk dunia, dia gadaikan akhiratnya untuk dunia, maka dia itu adalah orang gila. Makanya dalam Al-Quran banyak disebutkan apa? Afala ta'qilun. Mayoritas orang-orang Jepang itu orang cerdas apa orang bodoh? Hah? Cerdas dari mana? Al-Quran bilang mereka bodoh karena gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas orang Eropa cerdas apa bodoh? Hah? Bodoh, karena mereka lebih mendahulukan teknologi dunia dibandingkan teknologi akhirat. Mana lebih canggih? Hah? Ada enggak seinstan teknologi akhirat, seinstan teknologi surga? Saat ini seorang, ya, melihat burung terbang, terpikir di benaknya makan burung bakar langsung di depannya. Ada enggak seinstan itu? Teknologi sekarang ini yang bisa dibuat oleh orang-orang yang cinta dunia, ada enggak? Maka orang-orang yang meyakini akhirat mereka lebih cerdas. Dan kenikmatan mereka, kesenangan mereka itu mereka rasakan kekal. Mana cerdas? Adapun kesenangan di dunia ini sebentar. Makanya jangan pernah membangga-banggakan, membanding-bandingkan. Oh, lihat tuh orang Eropa, lihat tuh orang Amerika, lihat tuh orang Jepang. Orang-orang bodoh itu semua. Apanya yang mau dilihat dari mereka? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saudaramu, tetanggamu compang-camping pakaiannya, rumahnya, ya, berantakan, atau kamu lihat dia sempit dari segi harta, kadang mungkin dari segi pemahaman juga lemot, tapi dia beriman kepada Allah, dia rajin sholat di masjid, dia lebih cerdas daripada orang yang berpenampilan parlente dan yang lainnya. Karena dia beriman kepada hari akhirat, dia lebih cerdas. Karena dia tahu mana yang kekal, mana yang kenikmatan yang paling lama. Makanya jangan sampai kebalik, Pak, ya. Ya. Kan sering terkadang penceramah-penceramah pun tergiur karena memikirkan dunia, terakhir, oh ayo semangat. Dia ingin berlomba-lomba dengan orang kafir dalam perkara dunia. Gak bakalan pernah menang, Pak, kita kalau pengen lomba-lomba sama orang kafir masalah ekonomi, gak bakalan pernah menang kita, demi Allah. Karena dunia ini memang didesain untuk mereka. Kita itu didesain untuk apa? Akhirat. Demi Allah tidak akan. Tapi ketika kalian berlomba-lomba mendapatkan akhirat, dunia di dalam genggaman kalian. Lihat sejarah. Bagaimana cara mengembalikan umat kejayaan Islam itu bukan dengan ayo semangatkan ekonomi umat, bukan. Galakkan keimanan, kuatkan keimanan. Kalau sibuk dengan cari dunia semua, gak bakalan pernah menang, demi Allah. Makanya Rasulullah katakan, lahumud dunya, bagi mereka dunia, walanal akhirah. Pernah gak disemangati oleh Nabi SAW untuk menggalakkan ekonomi umat pada saat itu? Enggak. Ayo berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk apa? Beribadah. Nah, ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir, apa janji Allah Subhanahu Rasulullah SAW bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu di dalam masjid? Wa dzakarahumullahu fiman indah. 4 dia dapatkan. Apa ini yang keempat? Jadi artisnya para malaikat. Karena nama dia akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kau duduk di majelis ilmu di masjid. Makanya perbedaan majelis ilmu di masjid dengan di luar masjid adalah keberkahannya.
Ya, kamu nggak paham atau duduk pembelajarannya sedikit, kajiannya cuma sebentar, itu lebih melekat. Salah satu yang saya contohkan, kitab yang biasa kami ajarkan, yang biasa saya ajarkan teman-teman sebelumnya kita kajian, itu kitab Al-Wajibat. Saya pelajari di pondok pesantren yang kelasnya di masjid, Pak. Di sini ada kelas, di sana ada kelas, di sana ada kelas. Bising nggak itu kira-kira? Hah? Bising kan? Ini kelas 1, itu kelas 2, sini ustadznya ngomong, situ ngomong. Bising, nggak fokus kita. Beda kalau ketika kita belajar ketika saya kuliah di Lipia, kita duduk di kelas di masjid, ustadznya juga pakai mikrofon, jelas, jumlah muridnya terjangkau, kelihatan mana orang-orangnya, ada absensi. Tapi untuk kitab yang saya pelajari di pesantren tersebut yang duduk di masjid ilmu, ini kitab Al-Wajibat ini lebih dari 15 kajian saya kajiankan di Bekasi. Ya. Saya merasakan keberkahannya. Bisa saya jelaskan, Masya Allah, walaupun sedikit, walaupun kitabnya kitab kecil. Makanya ikhwafiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Nah, ada 6 langkah-langkah syaitan menjerumuskan anak Adam. Ya. Yang paling utama yang ingin ia jerumuskan mana? Nanti kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik Bapak-bapak, ikhwafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita katakan bahwasanya ketika futur tersebut, maka kita alihkan kepada perkara-perkara yang sunnah yang lain, ibadah yang lain. Seminimal-minimalnya perkara yang mubah, tapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan dalam perkara yang mubah itu tercela. Karena ada 6 langkah-langkah syaitan menjerumuskan umat manusia atau anak Bani Adam. Ada 6 langkah. Tujuan utamanya agar anak Adam tersebut melakukan apa? Kesyirikan. Dan banyak orang-orang yang berbuat syirik tanpa sadar. Dia menganggap bahwasanya yang ia lakukan adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang musyrikin. Mereka tidak sadar kalau mereka itu berbuat syirik. Kalau dikatakan mereka menyekutukan Allah, mereka tidak. Kita cuma menjadikan patung-patung tersebut sebagai perantara, kata mereka. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah patung-patung tersebut kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tujuan mereka untuk apa? Ibadah. Makanya orang-orang Hindu, mereka buat patung-patung, mereka sembah. Kata mereka, kami tidak menyembah patung. Ini hanya ibarat seperti orang pemula yang belum merasakan keberadaan Allah, jadi dibuat gambarannya. Yang kami sembah adalah Allah, Rabb yang satu. Karena dalam kitab mereka itu hanya disebutkan untuk beribadah hanya kepada Rabb yang Esa. Ini dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik, dibantah dengan kitab mereka sendiri. Makanya semua orang, bahkan di dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri ada
kaum muslimin, tapi dia nggak sadar kalau dia berbuat syirik. Zaman sahabat saja sampai hampir mereka berbuat syirik, hampir. Kisahnya bagaimana? Ketika mereka melewati sebuah pohon yang mereka sebut dengan Zatu Anwat. Jadi orang-orang kalau di orang Arab tuh kalau berperang, sebelum berperang, pedang mereka itu mereka gantungkan dulu di pohon tertentu. Buat apa? Ngelap berkahnya. Iya. Biar bisa menang ntar pas pertempuran. Pas lewat para sahabat dari Zatu Anwat suatu kaum. Zatu Anwat ini tadi kita katakan pohon yang digantungkan di situ pedang. Lewat para sahabat. Kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkan buat kami Zatu Anwat seperti mereka juga punya Zatu Anwat. Coba. Tujuan dia buat apa sebenarnya? Kemenangan bagi kaum muslimin. Baik enggak tujuannya? Baik, tapi dengan mensekutukan Allah. Makanya setelah itu Rasulullah katakan apa? Tabban lakum, celaka kalian. Yang kalian minta ini seperti apa yang diminta oleh kaum Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami Tuhan sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Orang-orang Bani Israel ketika mereka melewati Mesir, melewati sungai tersebut, kabur dari kejaran apa? Fir'aun. Setelah itu di wilayah mereka temui orang-orang yang menyembah apa? Anak-anak sapi. Makanya ada yang membuat anak sapi kan saat Nabi Musa alaihissalam pergi untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, pulang-pulangnya mereka nyembah apa? Anak sapi. Karena mereka bilang, buatkan bagi kami wahai Musa sesembahan seperti mereka juga punya sesembahan. Biar ada gambarannya, karena kesan mereka itu ibadah tapi nggak kelihatan wujudnya. Makanya ini tujuan yang pertama. Yang tujuan pertama syaitan menjerumuskan manusia, yaitu terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ini langkah mereka. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Gak bisa dia menjerumuskan manusia jatuh ke dalam kesyirikan. Dia turun ke nomor yang kedua, yaitu perbuatan yang dengannya akan jatuh kepada kesyirikan. Yaitu apa? Kesyirikan pertama kali di muka bumi ini sebabnya adalah perbuatan yang kedua ini, mengada-ngada dalam agama. Kapan pertama kali kesyirikan muncul? Pada kaumnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu bentuk pertama kali? Mereka ngada-ngada dalam agama, bukan bagian agama, tapi mereka yakini itu bagian agama. Saat mereka sholat, awal mereka di masjid, Masya Allah semangatnya, ibadahnya menggebu-gebu. Meninggallah orang-orang sepuhnya yang biasa memotivasi untuk ibadah. Orang-orang sepuhnya meninggal. Mulailah satu persatu ninggalin masjid, sepi sampai kosong. Tiba-tiba orang-orang yang mulai lemas atau lemah ibadahnya ini dibisikin sama syaitan. Biar kalian semangat, tuh foto-foto sepuh-sepuh kalian itu pajang aja di depan. Kalau kalian melihat, kalian nanti apa? Semangat, ingat, oh ini Ustadz Fulan, ini Kiai Fulan, ini ulama fulan, Masya Allah keilmuannya, semangat dia dulu itu, sholat malamnya begini-begini. Semangatlah mereka ibadah. Tujuannya untuk apa? Untuk apa Pak? Semangat. Baik gak tujuannya? Baik. Bapak-bapak yang memajang foto ini,
meninggal. Anak-anak mereka dulu nggak pernah ke masjid, nggak tahu itu apa isi masjid. Datang generasi ke generasi, tiba-tiba, dah itu masjid kosong itu, ayo kita ramaikan lagi dong. Kan biasa kadang orang-orang udah waktu kecilnya kemudian penuh dengan kemaksiatan, tiba-tiba apa? Taubat. Yang pertama ia pengen datangi apa? Tempat ibadah. Dia buka tempat ibadah, ada foto-foto, dibisikin oleh setan, itulah yang disembah oleh bapak-bapak kalian. Mereka nggak tahu tujuan foto itu dipajang. Ketika mereka buka masjidnya, tempat ibadahnya, setan membisikkan kalau itulah yang disembah oleh bapak-bapaknya. Padahal foto ulama-ulama mereka. Makanya kenapa Lata, Uzza, Mana, ada juga nama-nama orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, 5 orang soleh semuanya, tapi dijadiin patung-patung mereka untuk disembah mereka. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang nama orang soleh. Siapa aja mereka? Waddun, Suwa'un, Yaghuthun, wa Ya'uqun, wa Nasrun. Ini disembah. Awal mulanya apa? Makanya Ibnu Abbas mengatakan 5 orang ini adalah nama orang-orang saleh di zamannya umat Nabi Nuh yang disembah. Makanya ini pertama kali kesyirikan terjadi di muka bumi. Sebelumnya nggak ada orang yang berbuat syirik, semua beribadah hanya kepada Allah. Apa penyebabnya? Mengada-ngada dalam agama. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah Nabi, tapi dia anggap itu bagian dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Makanya syaitan lebih giat menjatuhkan anak Adam terjatuh dalam perkara ini, karena ini yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Adapun kemaksiatan enggak. Maksiat itu dia tahu sendiri kalau itu enggak boleh. Dia tahu sendiri kalau itu penuh dengan dosa. Malah dia pengen, ada keinginan untuk meninggalkannya. Tapi kadang masih enak, masih ini dan yang lainnya. Adapun mengada-ngada dalam perkara agama, dia mengira ini bentuk saya untuk dekat sama Rabb atas perkiraan dia. Makanya semua bentuk yang mengada-ngada dalam agama itu semua dilandasi perasaan, tidak ada landasan ilmu. Ini baik kok, ini bagus kok, ini kok. Makanya Ibnu Mas'ud saat pertama kali ada orang bersin, bacanya apa? Subhanallah. Hasib, subhanallah. Ya, apa yang antum lakukan? Apa yang antum baca? Kata Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, apakah Allah akan mengadabku karena aku bertasbih? Mana Pak? Allah azab enggak dia karena dia bertasbih? Enggak. Ente enggak akan diadab karena ente bertasbih, tapi ente akan diadab karena ente menyelisihi sunnah Nabi. Sunnahnya Nabi setelah bersin, alhamdulillah, subhanallah. Ada orang sholat habis asar, ditegur, Pak gak boleh sholat habis asar. Allah akan adab saya karena saya sholat. Ngeyel dia Pak. Apa jawabnya kalau gitu? Enggak. Allah tidak akan mengadabmu karena engkau sholat, tapi Allah akan mengadabmu karena kau menyelisihi petunjuk Nabi, sunnah Nabi. Orang ngucapin la ilaha illallah sambil joget-joget, sambil disko-diskoan. Kemudian mereka mengatakan, apakah Allah akan mengadab kami karena kami mengucapkan la ilaha illallah? Hah? Tidak. Tapi Allah akan mengadab kalian karena kalian mengucapkannya tanpa mengikuti apa? Sunnah. Diperbolehkan enggak sholat habis asar? Sholat sunnah? Nggak boleh kan sama Rasulullah. Dia sholat, habis sholat subuh boleh sholat? Nggak boleh. Ya. Sering orang kadang nyengir, tapi kalau orang yang nggak bisa jawab, ya udahlah Pak sholat aja kata dia gitu kan.
Oh iya ya, bapak sholat ya, nggak diadab ya? Masa iya diadab ya karena sholat? Ya emang enggak. Orang-orang yang menyembah patung itu pun ada yang menyembahnya dengan cara sholat, sujud. Apakah mereka akan diadab karena sujud? Kan gitu juga pertanyaan. Mereka diadab karena mereka sujud kepada selain Allah. Sujud ibadah yang mulia, mereka peruntukkan kepada selain Allah. Salat ibadah yang mulia, tapi dia lakukan tidak dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ini poin yang kedua, yang paling gencar para setan menjerumuskan manusia. Enteng ngelakuin ibadah karena perasaan. Wah ini kayaknya baik nih. Ente bakalan digiring terus sama setan untuk melakukan ibadah karena perasaan. Kenapa? Karena kalau pengen belajar malas. Duduk di majelis ilmu, udahlah, penting ibadah aja terus, ibadah. Makanya kenapa setan gak takut sama ahli ibadah, dia takutnya sama ahli ilmu. Makanya fadlul ilmi kata Rasulullah SAW, fadlul ilmi alal abidi, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi kata Rasulullah SAW. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah ini gak punya ilmu, Pak. Seperti apa? Keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Satu rembulan terang, gelap malam jadi apa? Bersinar terang. Beribuan jutaan bintang-bintang gak terang itu malam. Ente tetap tersesat di kemalaman hari. Makanya kenapa syaitan itu lebih giat juga membuat orang-orang ini malas belajar, merasa wah ini susah belajar. Ya, yang paling dia pertama gencar itu, makanya dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim juga sebutkan bahwasanya yang paling gencar syaitan ya, untuk jurumuskan agar dia terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu apa? Enggak belajar. Dia dalam keadaan tidak mau mendapatkan ilmu. Karena kalau dia dalam kegelapan, sesuka hatinya si syaitan itu tadi apa? Ngarahin mau kemana nih orang. Karena gelap. Dalam keadaan kegelapan, orang lagi gelap nggak tahu mau kemana, digiring aja sama dia ke sini, Orang ente nggak tahu jalan. Tapi kalau seandainya ente punya ilmu terang, digiring sama dia ke sini, enggak, ini ke sana. Yang ketiga, baru syaitan itu berusaha. Kalau dia nggak mampu juga nih, syaitan akan berusaha menjerumuskannya untuk apa? Melakukan kemaksiatan, dosa besar. Kalau ini mengada-ngada. Kalau yang ketiga, dosa besar. Makanya mayoritas ulama mengatakan syaitan lebih senang seorang itu melakukan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama dibandingkan melakukan dosa. Karena susah tobatnya. Orang yang mengada-ngada dalam agama itu susah tobatnya, karena dia merasa tadi dalam keadaan ibadah, kebaikan. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa besar, dia udah tahu kalau dia itu berdosa. Gak bisa, karena keimanannya kuat. Diupayakan lagi yang keempat, untuk melakukan dosa kecil. Biar jatuh kepada dosa-dosa kecil. Contoh dosa kecil apa? Kalau dosa besar kan zina, rampok, bunuh. Kalau contoh dosa kecil apa? Ngelihat perempuan di jalanan tuh. Dosa kecil. Tiap hari berapa kali jadi dosa besar. Dosa kecil dilakukan berkali-kali jadi dosa besar. Makanya kenapa tundukkan pandangan? Kamu lihat gini, udah dosa kecil, satu tetes. Dan sekarang susah banget, apalagi Bekasi. Mau berangkat kerja berapa perempuan?
Harusnya setiap naik motor tuh istighfar. Tapi kadang orang udah terbiasa, kok, cuma gitu doang, biasa. Bahkan nonton film, nonton berita perempuan yang telanjang, cuma gitu doang, cuma dengar beritanya doang. Jadi meremehkan dosa kecil. Sehingga yang terjadi apa? Akan terjatuh kepada dosa yang lebih besar. Yang kelima, ternyata orang ini kuat, dosa kecil pun dia gak mau. Setiap mau keluar rumah dia menundukin pandangan. Nundukin pandangan gak mesti tunduk-tunduk terus Pak ya. Pas tunduk-tunduk ternyata paha. Bahkan saya udah nunduk kata dia. Gak boleh. Menundukkan pandangan di situ yaitu memalingkan dari perkara-perkara yang haram. Kalau yang kelima, maka syaitan akan berupaya menjatuhkan anak Adam sibuk atau berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Makan boleh, hunting kuliner kemana, kejar ke sini, kejar ke sono. Coto Makassar makan di Makassar, Bika Ambon makan di Medan. Ngejar dia, padahal dia orang Bekasi. Ente udah pernah makan Bika Ambon nggak? Udah, di Medan langsung. Belum ente. Ini hunting kulinernya sampai kemana-mana. Atau terlalu cinta memancing manianya gitu. Gak ada mancing gak rame gitu. Padahal dia mancing sendirian. Atau bolanya sampai begadang-begadang, berlebih-lebihan. Main bola boleh gak? Boleh. Nonton bola boleh gak? Boleh. Tapi berlebihan dalam perkara yang mubah. Berlebihan dalam perkara mubah akan mengantarkan jatuh kepada dosa kecil. Banyak makan, banyak bicara, banyak memandang, banyak berteman. Banyak berteman juga merusak. Kecuali berteman dengan orang-orang saleh. Ini semua dia temani dari segala kalangan. Gak bisa juga ternyata berlebihan dalam perkara apa? Ini yang terakhir. Ternyata udah ini pun sampai di sini pun syaitan nggak mau ini, nggak mau berhenti, tetap terus berusaha untuk menjatuhkan manusia. Dia akan lebih mengutamakan perkara yang penting dan meninggalkan perkara yang paling penting. Salat sunnah penting nggak? Penting. Sibuk terus dengan salat sunnah, nggak belajar. Mana yang lebih penting? Belajar, nuntut ilmu. Seorang istri dia puasa sunnah, suaminya padahal untuk melayani suami wajib mana wajib nggak atau sunnah wajib melayani suami wajib. Suaminya ini dia bilang lagi puasa ini, lebih mementingkan perkara, lebih mengutamakan perkara yang penting, karena bagian dari agama ini semua penting Pak. Apa yang ada di dalam agama ini semua penting, tapi di dalam yang perkara yang penting-penting ini ada yang lebih penting. Makanya kita dengan ilmu baru kita tahu mana yang lebih penting, nuntut ilmu atau ibadah sunnah. Nah itulah dia 6 langkah syaitan menjerumuskan anak Adam. Ini harus kita ingat terus. Kalau ternyata dalam keseharian kita, kita lebih seringnya, saya di rumah aja dah, sholat daripada kerja bakti sama masyarakat. Mana yang lebih penting? Sholat sunnah di rumah atau gotong royong sama tetangga bersihin got? Mana yang lebih penting? Gotong royong, bersihin got.
Ya. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan ibadah sunnah, bahwasanya Rasulullah SAW lebih menyukai untuk membantu tetangganya memperbaiki genteng dibandingkan ibadah apa? Sunnah, sholat sunnah. Dengan seperti itu ikhwatiddin, kita tahu apa yang harus kita prioritaskan, apa yang harus kita dahulukan. Itu dengan menuntut ilmu. Makanya jangan pernah bosan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sampai mati. Di rumah bisa nuntut ilmu, dengerin YouTube, dengerin atau baca kitab. Ada yang nggak paham, garis bawahin. Datang ke majelis ilmu, tanya ustaz, ini apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atau saudara kita berbeda ibadahnya sama kita, jangan langsung nyalah-nyalahin, nggak boleh. Adab kalau kita melihat saudara kita berbeda ibadahnya sama kita itu nggak boleh langsung nyalah-nyalahin. Wah ente ini bid'ah ini, nggak boleh. Tanya dulu, akhi, ana lihat antum sholatnya beda. Apa dalilnya? Ini. Bahkan Rasulullah saja ngelihat sahabat nggak sholat di belakang pojok, yang lain pada sholat. Kenapa ente nggak sholat? Gitu nggak Rasulullah? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak sholat ikut sama kita? Dia jawab, ani udah sholat ya Rasulullah sama kaum ani. Makanya dia duduk di belakang, nggak sholat di sini, karena dia udah sholat duluan di kaumnya. Karena bisa jadi perbedaan praktek ibadah kita dengan saudara kita ternyata perbedaan pendapat para ulama yang diantara para ulama bertoleransi. Contohnya berdoa. Ada yang nggak berdoa setelah sholat tadi, ada yang berdoa setelah sholat, padahal perbedaannya di satu hadis. Sama hadisnya Rasulullah mengatakan berdoalah fi duburi kulli shalah, setiap ujung sholat. Dubur ini perbedaan pendapat, apakah dia setelah salam atau sebelum salam. Kalau saya meyakini namanya dubur, masuk enggak? Dubur antum, pantat antum masuk bagian tubuh antum enggak? Hah? Apa di luar tubuh? Masuk tubuh kita kan, pantat kita. Maka sebelum salam. Makanya saya kalau selesai sholat wajib nggak pernah doanya itu setelah salam. Doanya sebelum salam. Perbedaan. Ada saudaramu yang doanya setelah salam, tidak masalah. Karena juga ulama memahaminya dubur itu setelah salam, nggak apa-apa. Dua-duanya. Yang anehnya kadang, wah antum ngelakuin bid'ah, doa-doa setelah salam. Yang satu bilang, oh ente nggak doa, nggak tahu dia. Doanya sebelum salam. Yang penting adalah kalau ente ngelakuin yang dia lakukan, padahal ente meyakini itu salah, ini baru berdosa. Salat ketika sujud itu merapatkan kaki apa merenggangkan kaki? Merapatkan kaki. Nah, hadis yang menyebutkan merapatkan kaki disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, tapi didhaifkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Asy-Syaukani. Saya pribadi mengambil pendapat yang merenggangkan. Dulu rapat saya pertama kali baca kitab sifat sholat nabinya Syekh Albani, rapat karena belum tahu, ini orang renggang, nggak tahu sunnah, gitu pak. Nggak taunya hadis itu dhaif kata Imam Nawawi. Setelah saya baca penjelasan dari para ulama, hadisnya dhaif. Saya lebih mempercayai pentasheihan ulama terdahulu banding yang sekarang. Walaupun Imam Albani Masya Allah di atas saya jauh, para ulama pun bahkan banyak mengambil pentasihan dari beliau.
Namun buat hati saya lebih tenang. Tasfihnya Imam An-Nawawi itu aja sih Pak. Karena beliau hidup 600 Hijriah. Maka yang benar sesuai yang kau yakini. Mana hadisnya? Makanya mereka mengatakan maka kembali kepada asalnya, di mana Rasulullah SAW, hadis Aisyah yang menyebutkan Rasulullah SAW ketika sujud pahanya ia renggangkan, maka otomatis paha renggang, kaki juga ikut renggang. Maka itu yang mereka pahami. Nah, perbedaan pendapat dalam perkara ini adalah perkara yang sampai ila yaumil qiyamah pun nanti akan berbeda pendapat. Maka jangan sampai gorok-gorokan. Ya? Makanya para ulama mengatakan man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, dia akan sedikit mengingkari. Oh, dia tahu, oh ini ada juga yang lain. Wa man qalla ilmuhu kasura inkaruhu. Dan barang siapa yang sedikit ilmunya, banyak mengingkari. Oh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, padahal dia enggak tahu. Makanya adabnya apa? Akhi, kenapa antum sholat seperti itu? Itu kita tanyakan ya. Jangan mudah menyalah-nyalahkan, karena pastikan dulu. Bisa jadi apa yang dia amalkan adalah sesuatu yang diajarkan oleh para ulama. Sebagian ada yang seakan-akan merendahkan para imam, Imam Syafi'i, 4 mazhab. Terkesan apa? Tidak mengambil apa, bahwasannya mereka itu berpendapat dengan pendapat mereka tanpa mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Imam Syafi'i umur 7 tahun aja udah hafal Quran. Nah, ikhwatiddin a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Itu mungkin sedikit terkait keilmuan. Makanya kenapa kita harus ya, saling bertoleransi dalam perkara yang furu'. Kecuali yang disepakati oleh para ulama, dia adalah suatu kemaksiatan, suatu perbuatan mengada-ngada dalam agama. Apa contohnya yang disepakati tapi dikerjakan di negeri kita? Yang disepakati oleh para ulama, enggak ada satupun yang mengatakan kalau itu adalah bagian dari agama. Semua mengatakan kalau itu adalah perkara mengada-ngada. Nah, benar, Maulid Nabi, Pak. Karena itu baru ada di masa kepemerintahan Daulah Fatimiyah. Makanya Imam Syafi'i nggak pernah berbicara masalah Maulid Nabi. Orang zaman beliau belum ada Maulid Nabi. Yang pertama kali mengadakannya itu adalah orang Syiah. Yang pertama kali Daulah Fatimiyah di tahun 600-an Hijriah. 600-an atau berapa? Makanya kalau kita 4 mazhab, apa ada enggak imam 4 mazhab yang membid'ahkan Maulid Nabi? Enggak ada, mereka itu berbicara masalah itu. Orang belum ada di zaman mereka. Makanya semua ulama, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syaukani, semua mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan bid'ah. Tapi kalau di negeri kita, wah, enggak maulidan, enggak cinta Nabi ya. Kita tanya dulu. Ketika seseorang, oh kalian ini orang-orang yang enggak cinta Nabi, kan suka dibilang gitu, Pak ya. Enggak maulid Nabi, enggak cinta Nabi, kata mereka. Walinya itu bilang. Makanya pernah suatu ketika, ini sampai jam berapa? Udah cukup ya? Sampai jam berapa? Udah jam berapa? Jam 8 ya. Makanya pernah seorang ulama perkumpulan tokoh-tokoh yang dianggap tokoh-tokoh agama seluruh dunia. Ada utusan dari Saudi, ada utusan dari negara-negara lain. Pas duduk di satu meja, tiba-tiba ada, ente dari mana? Oh, ente dari Saudi. Oh, ente dari negeri yang gak cinta Nabi.
Kemudian beliau mengatakan, kenapa antum bilang seperti itu? Karena nggak ada maulid Nabi di negeri antum. Taib, kalau begitu kita diskusi sejenak, kata beliau. Maulid Nabi ini ibadah atau bukan? Ditanya, ketika kalian melaksanakan maulid Nabi, kalian meyakininya kalau itu ibadah atau bukan? Ya ibadah lah. Ibadah yang kalian lakukan ini sudah diketahui Nabi atau belum? Dia jawab, sudah. Sudah diketahui Nabi. Yang sudah diketahui oleh Nabi ini, apakah Nabi kabarkan? Apakah Nabi kabarkan? Ada hadisnya enggak? Ada pengabarannya dari Nabi enggak? Dia mulai berhenti di sini. Oh, enggak dikabarkan oleh Nabi. Oh, berarti ente lebih tahu ya tentang ibadah dibandingkan Nabi. Atau ente menuduh bahwasanya Nabi itu berkhianat. Ada satu ibadah yang dia ketahui tapi dia tidak kabarkan. Berkhianat berarti Nabi kan? Karena Rasulullah SAW mengaku kalau dia sudah menyampaikan semua risalah. Allahumma balligh, Allahumma syahad, katanya. Ya Allah, jadikanlah saksi bahwasanya aku telah sampaikan semua kebaikan dan aku telah larang dari semua kemaksiatan. Berarti ente menuduh Nabi berkhianat. Ada satu ibadah yang diketahui oleh Nabi tapi dia tidak kabarkan. Oh, ini belum diketahui oleh Nabi, katanya lagi. Kembali ke pertanyaan yang kedua. Ente melakukan ibadah, berarti ente lebih alim dari Nabi. Nabi aja nggak tahu kalau itu ibadah, ente tahu. Jadi bingung lagi dia kembali. Kalau gitu ini bukan ibadah. Apa ini kalau begitu? Ente ingin mendapatkan cinta Nabi dengan tidak ibadah. Apa itu? Dari situ langsung dia terdiam, langsung dia terus mendekati ulama yang dari Saudi ini, banyak bertanya. Karena ternyata sampai saat ini dia merasa dia merealisasikan wujud cintanya kepada Nabi dengan tidak beribadah. Kalau pengen ibadah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Katakan kepada mereka agar mengikutimu, wahai Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya. Makanya ikhwafiddin, kita ingin mendapatkan kecintaan Nabi hanya dengan cara menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Nah, sujud. Ketika sujud, nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi merenggangkan sejarak sejengkal. Jadi kaki sama kaki kita begini, tapi tetap ujung kakinya kita arahin ke kiblat, tapi kita renggangkan dengan jarak sejengkal. Shibr. Nah, tapi antum jangan harus ngikuti pendapat anda, ya? Karena Imam Al-Albani mensahihkan yang merapatkan. Jangan karena anda bilang pendapat yang anda yakini merenggangkan, antum ikut-ikut. Biasanya terisi antum. Nggak biasa sholat dengan merenggangkan, tiba-tiba merenggangkan. Intinya itu hanya sebagai wawasan keilmuan bagi kita agar kita tidak bermudah-mudahan menyalahkan tata cara ibadah saudara kita. Tapi kita harus bertanya dulu. Kecuali kalau dia jawab, wah nggak tahu saya, yang penting saya sholat lihat-lihat orang, baru jelaskan apa yang kau yakini. Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Katakan kepada dia, apa yang kita yakini itu yang kita ajarkan.
Jangan kita ajarkan pula yang tidak kita yakini kan. Antum berarti mengajarkan sesuatu yang antum yakini salah. Benar nggak? Makanya kita diperintahkan untuk mengajarkan kebenaran yang kita yakini kebenaran berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada anjuran atau ada penjelasannya dari para ulama. Jangan Al-Qur'an dan Sunnah saja, kemudian pemahaman sendiri-sendiri, enggak. Sesuai pemahaman para ulama, sesuai pemahaman para salafus saleh. Nah, ada yang pertanyaan lain? Iya, silakan. Sesudah asar sama subuh yang tidak dibolehkan untuk sholat. Nah, Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya ya, Rasulullah SAW melarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Kita katakan apa? Sholat sunnah. Jadi setelah sholat asar, dan juga melarang sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbit fajar. Untuk larangan sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di saat-saat seperti itu para penyembah matahari beribadah. Maka untuk menyelisihi mereka dalam beribadah, maka kalian jangan juga beribadah. Yang melarang adalah Rasulullah, ada hadisnya. Nah, kecuali sholat yang memiliki sebab, dawatu asbab, seperti sholat wudu. Setelah berwudu, pas wudunya setelah asar, maka boleh sholat. Atau pas masuk ke masjidnya sholat, pas habis asar boleh sholat. Ini ada sebabnya. Yang dilarang itu adalah sholat mutlak, sholat yang antum pengen sholat sunnah aja gitu. Itu disebut dengan sholat mutlak. Seorang pas lagi duduk-duduk pengen sholat, nggak boleh kalau waktu-waktu tersebut. Juga ada lagi di waktu 15 menitan kalau bahasa zaman sekarang, sebelum matahari di atas kepala. Jadi kalau bahasanya Rasulullah SAW adalah sebelum sebelum matahari di atas kepala. Jadi ada bahasa setelah tergelincirnya matahari, ada bahasa sebelum matahari di atas kepala. Karena waktu sholat zuhur kapan? Pas lagi panas-panasnya atau pas tergelincir? Sekarang antum diri di luar, antum berdiri di situ. Bayangan antum nyatu sama antum, gak ada kelihatan. Matahari berarti pas di atas. Ini nggak boleh sholat waktu seperti itu. Beberapa saat sebelumnya, kisarannya itu 15 menitan. Sebelum tergelincir ini, sebelum matahari di atas kepala kita ini, itu juga nggak boleh sholat. Kapan mulai waktu zuhur? Setelah tergelincir matahari. Pas dia sampai ke sini, tergelincir. Ayo teman saja. Ke sini dia. Itu hitungannya kira-kira 15 menitan setelah. Kalau tadi 15 menitan sebelum. Makanya 15 menitan setelah tergelincir matahari, setelah matahari di atas kepala kita, yaitu saat tergelincir matahari, inilah dia yang disebut waktu sholat zuhur. Jadi kalau bapak-bapak contohnya nggak dengar azan, nggak punya jam, ada di tengah hutan atau ada di mana, diri aja dulu. Matahari terbenamnya mana? Arah barat kita mana? Arah timur kita. Terbit dari arah? Terbit dari mana? Timur. Tenggelam? Barat. Timur sebelah mana? Timur sini ya? Sini barat. Ini utara kan? Berarti ini timur, ini barat, ini selatan. Tadi terbit di sini, ya kan? Berarti kalau pas terbit, nah ini berarti terbalik tadi posisinya. Nah ini duluan ya.
Nah, ketika terbit, kan bayangan kita itu kemana dia bayangannya? Ke sini ya. Pas terbit bayangannya ke sini kan? Kalau mataharinya masih di sini, posisinya di mana bayangannya? Sebelah sini kan? Nah, makanya ketika tadi saya jelaskan bayangannya ketika di sini, oh itu berarti sedikit agak mengecil gini, nah itu berarti nggak boleh sholat. Udah posisi di sini bayangan kan, contohnya di sana matahari, udah posisi di sini bayangan, nah nggak boleh sholat. Pas di tengah-tengah juga nggak boleh, sampai dia di sini, bayangan kita udah di sini. Antum datang tengah hari, lihat sebelah sini, berarti matahari udah di sini kan? Nah ini berarti baru mulai masuk waktu zuhur. Sampai kapan itu Pak? Waktu zuhur sampai asar. Asar kapan mulai? Hah? Bayangannya udah masuk tadi ke sini, arahnya ke sini ya, lebih panjang dari tubuh kita. Ini kalau panjangnya antum 100 berapa? 60 cm, dia mungkin 163 atau 65, nah itu udah masuk waktu asar. Antum lihat aja, oh ini udah lebih panjang. Sampai terbenam matahari. Nah, seperti itu. Penjelasannya ya, penjelasan dari Rasulullah SAW. Kita mengetahuinya kenapa dilarang, karena Rasulullah SAW melarang. Kita tidak akan melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kehilapan, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada bapak-bapak semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.